Hadisu Asami wal Isra halaman 23 9 baris dari atas. Wakaf itu pada umumnya sifatnya mu'abbad, ya, bersifat kekal, bersifat abadi. Walaupun nanti ada sifat, ada wakafnya yang mu'akkad, ya, di batas waktunya juga ada, ya. Wakaf boleh buat diri sendiri juga boleh, tapi yang terputus tadi buat saya, anak, cucu, atau saya, keluarga. Cuma begitu wakaf tadi udah milik kembali kepada Allah, nggak pernah boleh dijual belikan, selama putus sudah. Ya, wakaf itu ada terhenti, udah, ya, terhenti, artinya nggak boleh dijual belikan. Hanya sifat wakaf itu harus mu'abbad, sifatnya kekal, sifatnya abadi. Ya, mudah-mudahan nanti ngajinya terus ya, gitu, biar nggak putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Al-hadis samin wal isrun, hadis yang ke-28. An Asma binti Umais al-Khas'amiyati radhiyallahu ta'ala anha. Asma ini adalah sahabat Nabi, ya, perempuan. Dari Asma bin Umais al-Khas'amiyah radhiyallahu ta'ala anha qala, berkata Asma, sami itu aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaqul, bersabda, sabda Rasul, bi'sal abdu abdun tajabbara wahtada wahtala wa nasyal kabiral muta'ali. Bi'sal abdu, sejelek-jeleknya hamba adalah abdun tajabbara, hamba yang tajabbara, yang angkuh, yang sombong, wahtada, dan juga melampaui batas, diktator, jolim, wahtala, serasa sombong, wanasya, dan melupakan itu hamba, al-kabira, Allah yang maha besar, al-muta'ali, Allah yang maha tinggi. Yang besar, yang tinggi adalah Allah. Kita ini kecil, kita ini rendah. Hanya hamba kalau udah sombong, takabur, jolim, itu seburuk-buruk hamba. Bi'sal abdu, seburuk-buruk hamba, abdun tajabbara, bersama dengan tadi, hamba yang tajabbara, hamba yang sombong, itu hamba rasa gagah, rasa hebat, diktator, wa'tada, dan melampaui batas, jolim, wanasya, dan ia lupa al-jabbaro, Allah yang maha perkasa. Yang maha perkasa itu Allah, dan merasa dirinya gagah, hebat, gak takut sama siapapun. Kayak Fir'aun, udah kayak si Donald Trump, lupa kepada Allah al-jabbaro al-a'la, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha tinggi. Bi'sal abdu, seburuk-buruk hamba adalah abdun, hamba saha, yang lalai itu hamba, wanasya, dan lupa itu hamba. Hamba yang lalai, yang lupa, al-maqabira, tempat dikuburkannya nanti, bahwa dia akan dikuburkan. Makanya orang yang cerdas diantaranya orang yang selalu ingat kematian. Jadi lupa akan kuburan, wal bila, lupa bahwa dirinya akan hancur.
walaupun dia pejabat tinggi, hancur, tinggal tulang belulang yang lapuk. Walaupun dia punya kekayaan yang banyak, hancur dia, akan membusuk. Bisa abdu seburuk-buruk hamba adalah abdun, hamba, antara watogo sama maknanya sebelum banyak makna sombong. Watogo dan jolim. Togo juga maknanya bisa jeli, bisa melampaui batas, bisa maknanya diktator, seperti Fir'aun. Wa nasyal mabda'a wal muntaha, dan ia lupa akan permulaan dan akhir. Lupa dia berasal dari apa dan akan berakhir menjadi apa. Manusia kan awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Asalnya dia dari sperma, dari mani. Yang orang dikasih hadiah itu gak ada yang mau, ya, cici. Dan berakhir akan menjadi bangkai. Orang gak ada yang mau juga dikasih bangkai. Jadi lupa dari mana dia berasal dan akan kemana, ya. Asalnya hina dan nanti pun akan hina untuk tubuhnya. Misal abdu seburuk-buruk hamba. Abdun adalah hamba yang taruh dunia bidin, yang lebih memilih dunia bidin ditukar dengan agama. Saya digadaikan, dijual ke agama demi dunia. Apalagi sampai murtad gara-gara dunia. Misal abdu seburuk-buruk hamba. Abdun yahtalu dunya bisubuhat. Hamba yang mengusahai mendapatkan dunia itu tak jabatan, tak harta, tak tenaran, disubuhat dengan perkara-perkara yang subhat, yang gak jelas halal haramnya. Orang sekarang kayak gitu, gak peduli mau halal mau haram. Ada prinsipnya, jangankan yang halal, yang haram aja susah didapat. Maka begitu didapat dia akan ambil. Orang yang mukmin hendaknya menjauhi halal yang subhat, gak jelas halal haramnya. Tak yang dimakan, yang dipakai. Misal abdu seburuk-buruk hamba, abdun yutomain, hamba yang memiliki sifat toma, rakus. Ya, orang kalau udah menjadi koruptor, dia korupsi, tandanya dia udah rakus. Padahal gaji dia udah besar, pendapatan dia dari sana dari sini, ayo saja. Orang lain nggak kebagian untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak, untuk konco-konconya. Rakus. Yakudu yang menuntutnya, sifat rakus tadi menuntut orang itu, hamba itu ilah nar. Orang kalau udah rakus akan menuntutnya ke neraka. Rakus digambarkan seperti kera, seperti monyet. Ya udah di tangan kanan, tangan kiri, di dalam mulutnya. Wah, di macam-macamnya dah. Kalau bisa diambil semua, nggak peduli orang kebagian apa enggak. Bisa abdu seburuk-buruk hamba, kata Nabi ini. Seburuk-buruk hamba, abdun hawa, adalah budaknya hawa nafsu, mengikuti keinginan hawa nafsunya. Apapun dimanjakan ke hawa nafsu, ya, diturutin aja terus. Tidak wanahan nafsa anil hawa. Bi'sal abdu abdun hawa. Seburuk-buruk hamba adalah hamba budaknya hawa nafsu. Yudilluhu, yang menyesatkan
itu hawa nafsu akan itu hamba, akan menyesatkan pasti. Misal abdu seburuk-buruk hamba, abdu rogobin bajalahu anil haq, hamba yang yang cinta dunia, bajalahu dia serahkan, dia kerahkan, dia mengorbankan itu hamba demi apa yang dia cinta, anil haq. Al-khabaru, hadis tersebut, hadis bermula hadis itu ila tamamihi, sampai sempurnanya itu hadis. Hukia diceritakan Anna Umar bin Abdul Aziz, diceritakan bahwa Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang sangat adil, sebagai Sayyidina Umar kedua ini. Di waktu khilafatihi, pada waktu kehilafahannya, ia menjadi khalifah. Menjadi khalifah, jadi pimpinan tertinggi saat, kalau khalifah itu pimpinan tertinggi umat Islam, kuasaannya namanya khilafah. Pada waktu kehilafahannya, arsala as-sahabata ila Rum, ia mengutus sahabat ila Rum, ke negeri Romawi. Romawi bukan Romawi Barat ya. Romawi dulu pusatnya Konstantinopel yang ada di Turki. Kuasaannya sangat luas, sangat besar. Negara adidaya, makanya ada surah Ar-Rum dalam Quran. Ia mengutus sahabatnya, ia mengutus pasukannya lah ke negeri Rum, li ajlil ghazat, untuk tujuan berperang. Panhajamati sahabatu, maka kalah itu ya pasukan. Wa usiro, akhirnya ditawan isruna nafaron, ada 20 orang minas sahabati, ada 20 orang utusan tadi yang ditahan oleh tentara Romawi. Wa amaro, dan memerintahkan Kaisar Rumi, Kaisar pimpinan negara Romawi adalah Kaisar Romawi memerintahkan liwahidin minhum, untuk satu minhum dari tawanan-tawanan tadi yang beragama Islam, ayyadhula bidinihi, agar ia masuk bidinihi, pada agamanya Kaisar. Wa ya'budu sonama, dan orang ini harus menyembah berhala, diperintahkan, namanya tawanan. Wa qala, kata Kaisar, in dakhalta fi dini, kalau kamu masuk dalam agamaku, wa sajadta li sonami, kamu buktikan kamu sujud kepada berhala, mungkin yang ditunjuk, aj'aluka amiran fi baldatin alimatin, aj'aluka, akan aku jadikan kamu amiran, seorang gubernur, fi baldatin alimatin, di negara yang besar. Karena kekuasaan Romawi kan luar biasa, hampir separuh dari negara-negara yang ada sekarang dulu di bawah kekuasaan Romawi semua. Ada dua superpower saat itu, Persia dan Romawi. Akan aku jadikan kamu sebagai gubernur, sebagai emir. Negara Emirat terdiri dari beberapa negara-negara bagian, di negeri yang besar.
Wa utika al-ilma wal hula'a, akan aku berikan kamu ilmu di sini manajemen, masalah kenegaraan lah. Wal hula'a, dan juga kekayaan, wal kuusa, kemewahan lah, segala macam. Wal buqa, dan alat-alat segala macam, pokoknya fasilitas akan diberikan lengkap. Kalau kamu masuk ke agamaku, mau mengikuti aku. Wa ilam tadul, tapi kalau kamu nggak mau masuk bidini, dalam agamaku, aktuluka, akan aku bunuh kamu. Coba pilihannya cuma gitu. Kamu mau saya jadiin gubernur di wilayah yang besar, kalau enggak kamu akan dibunuh. Coba kalau pilihannya jadi gubernur dan dibunuh, coba pilihan berat itu. Kadang-kadang terjadi lurah aja, waduh luar biasa. Ini pilihannya. Ente kalau ngikutin saya, ente akan jadi gubernur di wilayah yang besar, segala fasilitas akan diberikan. Tapi kalau kamu nggak mau masuk ke dalam agamaku, akan aku bunuh kamu, wa'adribu unuqaka, dan akan aku penggal lehermu. Coba. Faqala, kata sahabat ini, la abi'ud dina bidunya. Ternyata akidahnya luar biasa. Saya tidak akan menjual agama dengan dunia. Tegas langsung. Pak Amaro, maka sang kaisar ini menyuruh Bikatli untuk membunuhnya. Pakutilah bil midan, maka dibunuh ini di sebuah alun-alun lapangan. Gitu dari dulu tuh, kalau apa penguasa yang diktator kayak gitu, nggak ngikutin saya mati, diperlihatkan di hadapan orang banyak, di hadapan khalayak. Sama dengan sekarang Donald Trump, negara yang nggak mau tunduk sama saya akan hancurkan. Pokoknya harus ngikutin apa kata saya. Saya ini preman dunia. Iya, kenapa? Kira kita mau tunduk, udah terus diancam. Kira harus menurunkan pengayaan uraniumnya, karena bahaya itu buat peledakan segala macam. Tapi Amerika yang pengen. Akhirnya waduriba unuquhu, dipenggal lehernya bisayfi, dengan pedang. Karena jawabannya kayak gitu, saya tidak akan jual agama dengan dunia. Hebat tuh. Padahal begitu dipenggal, maka berputar-putar tuh ra'suhu, kepalanya fil midan. Di alun-alun itu begitu dipenggal, jatuh berputar-putar kayak bola. Putar-putar salah sama rotin sebanyak 3 kali. Wakana, dan adalah kepala sahabat yang dipenggal tadi yang ra'u hajil ayat, membaca ayat Al-Quran ini. Begitu dipenggal masih bisa mengucapkan tuh kalimat-kalimat dari ayat Al-Quran yang dibaca ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, tumakninah dalam keimanan yang gak goyah, ya, kokoh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, ya, dalam keadaan yang diridhoi. Dalam kan ridho, mardiyatan, dan diridhoi. Dia ridho diatur sama Allah, apa ridho menyebutnya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku. Kayak begitu tuh orang kalau udah mantap akidahnya, ya.
kayak Ali Khamenei. Wah, tenang aja dia. Mukanya tenang, mukanya tetap adem menghadapi ancaman, tekanan, dia kelihatan stres, sangat siap dia. Ya, yang akhirnya insya Allah sahid. Kita jangan dulu memponis ini si A, ini itu. Ya, karena si A itu yang berbahaya itu si A yang dianggap besar, si A Rafido. Kita nggak tahu, ya. Pokoknya dia yang berani membela agama, membela kebenaran. Bagoniba Kaisar murka ini Kaisar. Luar biasa orang. Ditawarin antara mati dan jadi gubernur juga. Ternyata luar biasa, milih mati demi agama. Murka ini Kaisar, wa akhraja Asania. Lalu Kaisar mengambil Asania orang kedua. Waqala, kata Kaisar, udhul bidini. Masuklah kamu dalam agamaku. Aj'aluka amiran fi Misri kaja. Kamu akan aku jadikan gubernur di Misri kaja, di kota anu. Wala aktau unukoka. Wa ilah, kalau kamu nggak mau masuk dalam agamaku, akan aku penggal batang lehermu. Coba berat itu. Manusia digituin. Karena kotor tuh unung kosoh hibika, sebagaimana aku telah memenggal kepala atau leher dari temanmu itu. Kan melihat itu semua. Pakola, maka kata yang kedua nih, la abi udina di dunia, ternyata luar biasa. Saya tidak jual agama dengan dunia. Ta'in kana laka wilayah tuqatni unuki, maka jika ada laka bagimu wilayah tuqatni, ya, punya kuasa untuk memenggal unuki batang leherku, falaisa laka, maka tidak ada kuasa bagimu wilayah tuqatil iman. Kamu tidak punya kuasa untuk memotong atau memenggal imanku. Kamu boleh punya kuasa, punya kemampuan memenggal leherku, tapi kamu tidak akan punya kuasa untuk memenggal imanku. Mantap benar. Pak Amaro diqatmi ra'sihi, lalu Kaisar menyuruh untuk memotong atau memenggal kepalanya itu sahabat yang kedua. Pakutina, maka dipenggal itu sahabat yang kedua. Wadaro, begitu jatuh kepalanya, wadaro berputar karena si sahibihi, seperti kepala temannya yang pertama tadi, salah sama roda, 3 putaran juga, jatuh dipenggal, muter kayak bola. Wakana, dan adalah kepalanya ini yang dan adalah, ya, kepalanya itu yang membaca itu ar-ra'su, kepala. Apa yang dibaca? Wa huwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutubuha daniyah. Masya Allah, ya. Fi 'ishatir radiyah, dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan, dalam kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang memberikan kepuasan. Fi jannatin, di surga aliyatin yang tinggi, kutubuha daniyah, di mana buah-buahnya itu surga dan yaitu begitu dekat. Kapan saja ingin mengambil buahnya langsung digambarkan sangat dekatnya. Kapan saja tangan ngambil langsung pengen buah anggur, pengen buah macam-macam langsung. Wasakata, dan diem itu kepala. Bahwa ko'an inda ra'sil awal, maka sampailah itu kepala di dekat kepala orang yang pertama tadi kan dipegang muter. Terus yang kedua dipegang muter, berdampingan di sampingnya. Pagoni wa Kaisar, murka lagi nih Kaisar. Biasanya kalau orang kuat imannya, penguasa itu marahnya luar biasa.
Sama tuh si Donald Trump ngancam berkali-kali Ali Khamenei akan dibom, akan dibegini. Tenang aja, siapa yang takut ya? Lebih baik mati mulia. Jadi golongan Sadiran sangat murka. Wa amaro ayu khoja asalisu. Lalu raja itu menyuruh, kaisar tadi menyuruh lagi ayu khoja asalisu, mengambil orang ketiga. Waqala, dan kata kaisar, ma taqulu anta, apa yang akan kamu katakan? Hal taqulu bidini, apakah kamu mau masuk dalam agamaku? Wa aj'aluka amiran, akan aku jadikan kamu seorang gubernur. Pak adrokat busaqawah, yang agak panjang, nanti dari situ aja, dan besok kita tahu lanjutannya ya. Dari wa amaro ayu khoja asalisu, kalau jam 6 kurang 5, ini bisa jam 6 lewat 10 ya. Dari situ dah ngajinya terus saja biar bisa tahu ending dari cerita ini ya. Ini mah cerita benar, bukan dongeng. Wallahu a'lam bishawab.